Budaya, saya Fahrul akan mengajak Anda untuk mengenal Songket Pandai Sike. Mari ikuti perjalanan saya. Kerajinan tenun songket merupakan produk tekstil khas Indonesia dan banyak kita jumpai di berbagai daerah seperti Toraja, Lombok, Sumba, Flores, dan daerah Sumatera lainnya. Tenun songket juga merupakan salah satu jenis kain tenun yang sering disebutkan sebagai ratunya kain tenun karena songket memiliki keindahan dan kemewahan atas tenunnya yang dibuat melalui benang emas maupun perak yang terkesan gemerlap. Tapi kali ini kita akan mampir dan mencari tahu tentang tenun khas Minangkabau di Desa Wisata Sentra Tenun Pandai Sike, salah satu nagari di ranah Minang yang merupakan penghasil songket. Desa Pandai Sike terletak di antara kota Bukit Tinggi menuju kota Padang Panjang, tepatnya di Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selain membeli songket di sentra tenun ini, kita juga bisa melihat secara langsung proses pembuatan tenun songket Pandai Sike dari helai demi helai benang untuk membuat selembar kain yang indah yang masih menggunakan alat tenun tradisional. Nah, ini tentu pemandangan yang unik dan langka, mengingat di zaman pabrikasi saat ini masih ada pembuatan kain dengan menggunakan keterampilan tangan dan alat sederhana. Sahabat budaya, saat ini saya sedang berada di Songket dan Souvenir Hajah Fatimah Sayuti Pandai Sike. Seperti apa songket di dalam? Mari kita masuk ke dalam. Selamat siang Ibu. Saya pengen lihat-lihat songket di sini. Saat ini saya sedang bersama Ibu Mila, pemilik dari Fatimah Sayuti ya Bu? Iya. Iya. Bu, saya pengen nanya-nanya nih Bu, tentang songket Pandai Sike ini. Boleh, silakan. Ini songket jenis apa ya Bu? Kalau ini songket benang satu namanya, Dek. Ya, benang satu. Ya, songket benang satu bahannya sutra. Maksudnya benang satu itu gimana ya Bu? Benang satu itu satu kali kita memasukkan benang emasnya ini, Ya. habis itu kita menghitung benang lagi untuk bikin motifnya. Oh. Habis itu masukkan lagi satu kali, bikin motif lagi. Dalam pembuatan ini berapa jenis benang yang digunakan Bu? Ini ada benang dua namanya. Ya. Kalau benang dua, cara pembuatannya sama dengan benang satu, cuman kita dua kali memasukkan benang emasnya. Dua kali masuk benang emasnya, baru bikin motif. Kalau tadi kan satu kali. Satu kali. Ya, kalau sekarang dua kali. Baik. Kalau benang empat, berarti empat kali. Nah, semakin banyak benangnya yang masuk, semakin kasar kualitas kerjanya. Oh, gitu. Ya, Nah, dari ini kan berbagai macam jenis apa songket. Ya, Nah, itu jenis motifnya apa aja ya, Bu? nama-nama motifnya. Iya. Ya, nama-nama motifnya itu bermacam-macam. Kalau yang untuk tumpalnya ini namanya pucuk rabuang. Pucuk rabuang. Ya, pucuk rabuang. Kalau orang bilangnya tumpal. Tumpal. Kalau kita di Minang pucuk rabuang. Oke. Ya, terus ada lagi motif-motifnya kalau ini kayak ini yang paling pinggir ini namanya saluk laka. Kayak akar itu kan ada bengkok-bengkok akar kayu yang Akar besar. kayu, Nah, ya. itu Aka. saluk laka. Ya, itu saluk laka namanya kita. Ada lagi buah palo. Buah palo. Ya, seperti buah pala yang dibelah gitu loh. Oh. Itu. Ada lagi sirangka. Sirangka itu kayak binatang kayak model kepiting kalau orang itu kakinya banyak. Nah, berarti itu sirangka namanya gitu. Yang paling rumit Yang paling rumit sih motif pembuatannya. motifnya ada motif salapah namanya. Itu Salapah. agak rumit. Ya, agak gede-gede begini. Ya. Itu lebih rumit. Tapi yang lebih rumit lagi yang kita modifikasi sekarang Ya. itu motif bunga. Motif bunga. Motif bunga itu seperti ini. Wah, boleh lihat, Bu?
Ini sudah modifikasi. Ini dulu nggak ada. Nah, ini lebih rumit pengerjaannya. Oh, udah zaman modern ya. Ya, modern, udah modern sekarang. Oh, Dulu iya. semua songket gold, kalau nggak silver. Iya. Sekarang udah warna-warni. Oh, Nah, ini juga banyak diminati sekarang ya, Bu? Ya banyak diminati tapi dari kelas golongan atas. Golongan atas. Ya, karena segi harganya lebih mahal. Kalau boleh tahu nih, Ibu membuat ini tuh inspirasinya dari apa? Ini kita bikin pertamanya kan bikin suji dari foto gadang begini. Oke. Wah, Pertama kita bikin sulaman begini dari bunga-bunga di bunga begini. iya. Tapi sekarang orang udah banyak bikin. Orang udah banyak bikin ya, jadi kita mikir, wah ini sekarang udah banyak orang bikin, kita bikin yang lain lah, gitu. Kita cobalah mengerjakan yang ini. Parul pengen tahu, Bu, di sini yang paling identik dengan toko ini apa? Kalau kata orang yang beli sih katanya ya, kalau mau cari warna yang aneh di sini katanya gitu. Warna aneh. Iya. Warna aneh seperti apa, Bu? Ya, seperti begini gitu loh. Gini kan orang jarang bikin warna. Ya, Kalau rata-rata warnanya warna merah. standar seperti marun, hitam, merah, krem itu kan warna-warna standar. Ya. Nah, tapi kalau kita bikinnya dari warna-warna yang lain dan ada yang spesial kita juga, kita lebih banyak mengerjakan barang-barang dari sutra. Dari Yang sutra. bahan sutra, ya. Nah, yang belum Parul tanyakan ini, Bu. Ini kan udah banyak variasinya berbagai macam. Ya. Harga kita kisaran harga 2 juta sampai 15 juta. Wes, fantastis sekali pemirsa. 15 juta. Ya. Itu yang 15 juta Ya 15 juta yang motif bunga ini. Yang ini. saya Ini bisa harga 15 memegang juta. yang 15 juta pemirsa. Ini di Pandai Sike baru kita yang bikin. Wah, di Fatimah Sayuti. Ya, belum ada yang lain yang bikin. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada lagi yang bikin. Insya Allah. Ini, Bu, yang membeli di sini kebanyakan dari mana, Bu? Pada umumnya yang paling banyak pembelinya dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Udah pernah keluar negeri belum? Udah sih, udah pameran ke Malaysia. Oh iya, Ya, motif-motif begini juga banyak peminat Malaysia. Malaysia. Tapi Malaysia dia bukan buat perempuan. Dia buat laki-laki, samping laki-lakinya. Di Malaysia yang pakai songket laki-laki bukan perempuan. Oh, baik. Jadi untuk samping dia, kalau kita samping kita kan pendek, kalau Malaysia dia panjang, tetap 1 meter tingginya. Kalau buat Parul bagi laki-laki nih, Bu, bisa digunakan songket jenis apa, Bu? Kalau Farul mau nikah lah nanti ya, pakai samping gitu. Pakai samping, ya. Para bule kan pakai samping biasanya. Ya, motif seperti apa atau warnanya Motifnya seperti tetap sama. Motifnya sama. Motifnya tetap sama, biasanya disamakan dengan motif kain ceweknya. Oh, begitu. Nah, tapi biasanya orang kalau untuk cowok biasanya milih warna agak gelap ya. Agak gelap. Warna-warna Ya, ya, ya. merah, marun, Hitam merah juga ada sih ya. yang dikombinasikan dengan warna gold. Iya, dikombinasikan dengan warna gold, betul. Ini kan masih kata Ibu udah dimodernisasi, udah Ya. dimodif. Iya, betul. Apakah ini udah dipatenkan belum, Bu? Belum. Belum. Ya, kenapa belum dipatenkan, Ibu? Bukannya saya nggak mau mematenkan. Saya pernah dulu pengen patenkan songket yang saya bikin. Terus ada Bapak Kepala Dinas Perindustrian Sumatera Barat waktu itu, Bapak Bus Harmaidi. Dia bilang sama saya, Mila, kamu ngapain patenkan songket? Kamu nggak usah. Biarkan, yang penting kamu yang bikin duluan. Dicontoh orang silakan. Itu ibadah sama kamu. Tapi nanti kamu berkreasi lagi yang baru. Katanya. Jadi sampai sekarang saya enggak tertarik untuk paten. Intinya lebih Kalau paten merek iya, saya lagi usaha paten merek sekarang. Oh, paten merek ya. Paten merek ya, tapi kalau paten motif tidak. Dan kalau motif-motif tradisional kita tidak boleh mematenkan karena itu punya daerah. Bagi sahabat budaya yang pengen mendapatkan ini terdapat di mana saja, Ibu? Outlet Ibu? Kalau kita di sini di Jalan Raya pada Panjang Bukit Tinggi, kilometer 9. Ya. Dan satu lagi toko kita di Bandara Internasional Minangkabau. Oh, dengan Merek Fatimah Sayuti juga. koleksi yang sama? Kalau songket tidak terlalu banyak di sana. Kita lebih banyak ke souvenir kalau di bandara. Tapi songket ada. Songket ada. Songket ada, tapi tidak sebanyak di sini. Yang paling diminati tadi udah. Yang paling diminati sekarang lagi tren ini, yang di sulam, yang dikombinasi dengan sulaman. Butik-butik sering main ke sini nggak, Bu, buat
bikin baju kalau ke nikahan. sarang tuh yang pernah kita ini kerjasama dengan Edward Huta Barat. Wah, di mana tuh, Bu? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya, Samuel Latimena juga pernah. Oke. Dan Ibu Eli Kasim juga banyak ambil di sini. Wah, orang-orang terkenal semua. Alhamdulillah. Kemarin ini waktu SBY diberi gelar kehormatan juga kita bikinkan pakaiannya. Oh, langsung ya, Bu, Ya, dikasih dari sini. dari sini. Luar biasa. Pak Amin Rais dikasih gelar juga kita yang bikin pakaiannya dari sini. Nah, toko Fatimah Sayuti sendiri udah berdiri dari tahun berapa, Bu? Sebenarnya udah dari ibu saya. Oh, udah dari ibu. Ya. Kira-kira tahun berapa ya, Bu? Kalau boleh Ibu tahu. saya pertamanya bukan di sini loh, Mas. Dia di kampung di dalam, Pandai Sike di dalam. Pandai Sike di Jadi dalam. pertama kali kita usaha di sana. Di Pandai Sike di dalam, di Tanjuang namanya. Dan sekitar tahun 80-an ibu beli tanah di sini, baru bikin toko di sini. Nah, dari ibu saya 98 ibu meninggal, baru saya melanjutkan. 98 berarti udah 22 tahun. 22 tahun. Nah, saya. Luar biasa sekali. Udah sesepuh ya penjual di sini ya, Bu. Udah sesepuh sih, kalau ibu saya udah dari neneknya, Mas. Neneknya. Udah Ini lama yang banget. bikin satu orang pengrajin. Jadi satu orang penenun, satu kain. Satu Tidak- kain. Ya, tidak boleh dicampurnya, menenun selendang lain, yang menenun kain lain. Kalau dicampur-campur kualitas kerja berbeda nanti. Oh, campur-campur. Baru jadi kepo nih, Bu. Pengen ikut merasakan jadi pengrajin. Cara pembuatan. Boleh nggak, Bu, kira-kira nanti? Mau lihat pembuatannya? Iya, Boleh, nanti. Boleh, Boleh. silakan, nggak apa-apa. Ini kan udah termasuk warisan dari Ranah Nenek. Minang ya, Bu? Ya, Gimana perasaan Ibu meneruskan dan melestarikan hal ini? Wah, bangga sekali. Saya merasa bangga sekali sampai saat ini masih bisa mempertahankan songket Pandai Sike ini. Ada penghargaan khusus nggak dari pemerintah? Tahun 88 ibu saya sudah dapat Upakarti Itu apa dari tuh, Bu? Presiden Soeharto. Penghargaan apa ya? Penghargaan dalam melestarikan budaya juga. Dan tahun 2009 saya mendapatkan hadiah OFOP dari Hiramitsu Award. Itu Jepang, Bapak Wah. Hiramitsu dari Jepang, itu Asia Tenggara. Waktu itu yang dapat cuma 2 Indonesia, kita 1 dari Pandai Sike, terus ada makanan dari Sukabumi kalau nggak salah. Jakarta 1, penghargaannya diberikan di Bali. Bali. Tahun 2009. 2009 berarti Ibu datang ke Bali Ya, untuk menerima penghargaan ini. untuk mendapat Wah, luar penghargaan. biasa sekali. Tahun 2013 kita dapat penghargaan OFOP bintang 5 dari Kementerian Perindustrian. 2015 dapat lagi tapi turun bintangnya jadi bintang 4 OFOP. Ya. 2018 alhamdulillah dapat lagi bintang 5. Wah, luar biasa pemirsa. Itu penilaian OFOP itu setiap 2 tahun sekali. Sungguh luar biasa. Nah, Bu, kan pemerintah sering mengadakan festival-festival budaya gitu ya. Pameran, ya. Nah, Ibu dari toko Fatimah Sayuti sering ikut serta nggak? Alhamdulillah kita sering di konser-konser pameran, ada yang di Jakarta. Jakarta, Pernah. Saya pernah juga ngikuti pameran di Malaysia. Malaysia juga. Pernah, Singapura. Terus di Tokyo Gift Show 2 kali saya pergi Jepang. Itu Ibu langsung turun ke sana? Ya. Oke. Terakhir saya 2014 itu di Melbourne. Apakah mereka juga sangat excited? Kalau kita ke luar, kita biasanya bikin bukan songketnya. Mm-mm. Yang kita bikin seperti dompet, misalnya tas. Oh, Ya, variasi jadi kita lagi. udah, ya, Di- jadi udah. kita udah ini kan. Udah dimodif lagi ya, Bu? Dimodif, tapi kita tetap bawa yang jadi, yang begini. Mm-mm. Ada juga mereka yang berminat satu-satu, mungkin dijadikannya untuk hiasan atau apa gitu. Oke, baik. Ini Bu, tadi kan sebelumnya Ibu udah ngomong, udah dapat penghargaan dari tahun berapa Bu? 98 ya? 88. 88, ya, ya. sampai tahun 2014 14 kemarin. terakhir, iya. Nah, 2018. 2018, iya. Sorry. Nah, penghargaan itu yang sudah Ibu dapat, ada nggak harapan tersendiri buat kedepannya? Yang terakhir itu karena kita mendapatkan penghargaan OFOP ya, itu One Village One Product ya.
kita berharap sekali sampai nanti ke anak-anak kita bisa mempertahankan songket Pandai Sike ini. Oke, luar Itu biasa harapan sekali. Nah, harapan buat pemerintah Kalau buat pemerintah, harapan kita agar tetap selalu membina kita. membina. Selalu membina kita. Jangan sampai di sini aja. Kita berharap dengan bantuan pemerintah songket Pandai Sike ini bisa mendunia. Bu, Paro boleh ngeliat proses pembuatannya nggak? Boleh? Mari silakan kita lihat di sebelah. Baik. Sahabat budaya, yuk mari kita lihat proses pembuatannya. Let's go. Permisi Ibu. Ternyata penenunnya nggak cuma perempuan saja, tapi ada juga laki-laki. Udah, ya. Udah, mau tanya-tanya nih. Ini lagi bikin motif apa ya udah? Ini motif songket Batabua. Batabua ya? Oke. Ini kira-kira udah makan waktu berapa lama nih? Ini udah 20 hari. 20 hari? Iya. Kira-kira penyelesaiannya berapa? Paling cepat itu 1 bulan. Kalau ini kan ukurannya selendang. Iya. 1 bulan paling cepatnya. Udah, ini nama alatnya apa ya udah? Iya, mana tuh? Ini semua Kalau alat semua itu namanya panta. patah. Ya. Jadi terbagi dalam itu tuh ada namanya, kalau untuk alat tenun ini namanya ini suri. Suri, Iya. Ini namanya karo. taro. Iya. Kalau yang ini namanya di bawah ini tijak-tijak. Itu kegunaannya buat apa udah? Kalau tijak-tijak gunanya untuk memisah benang, untuk memasukkan benang ke dalam itu pemisahnya, untuk mereratkannya. Ribet juga ternyata. Ini ada bahan yang digunakan apa aja ya udah? Untuk paruh Kalau- itu benangnya. Kalau sekarang kita buat benangnya ini dari benang lengan, Ya. benang emasnya kita ganti dengan benang yang kayak tembaga gitu. Oh, ya, tembaga. Ini menggunakan berapa jenis benang? Setiap songket itu berbeda tergantung pesanan lah gitu. Tergantung. Ada yang Oh, dari bisa emas, request. iya bisa di request. Tergantung pesanan kita. Kalau sekarang orang pesannya warnanya agak coklat gitu kan, coklat emas. Ini dulunya ada latihan khusus nggak udah? Atau pernah les di mana gitu? Enggak, latihan khusus enggak, tapi udah dari kecil udah melihat orang tua, udah terlatih aja. Oh, udah Memang ada belajarnya ada, Dari tapi orang tua. dari orang tua. orang tua. Wah, ini bisa dibikin kursus sendiri ya Bu, kursus latihan menyongket. Kalau menyongket Pandai Sike khusus untuk orang Pandai Sike. Untuk Oh gitu. Kami tidak ajarkan untuk orang luar. enggak ada orang Kenapa lain. ya Bu? Itu udah dari nenek moyang kita gitu. Mungkin Udah maksudnya pesan biar tradisi. biar enggak mata pencaharian anak cucunya tidak lari keluar. Kalau Oke. udah banyak orang bikin, otomatis harganya jadi turun. Berarti rata-rata orang Pandai Sike bisa nyongket semua Pada umumnya. pada umumnya. Ya, dari tamat SD biasanya orang tuanya itu udah ngajarkan anaknya langsung di rumahnya. Laki-laki maupun Sekarang laki-laki udah, perempuan juga. Kalau dulu Ya. laki-laki tidak menenun, bikin ukiran. Tapi kalau sekarang laki-laki udah banyak yang iya. mengerjakan tenun ini. Karena memang kalau dari segi ekonomi lumayan. Nah, kalau pengen tahu itu lebih cepat mana yang mengerjakan perempuan apa laki-laki? Kalau kualitas kerja dan kecepatan itu tergantung orangnya masing-masing. Laki-laki ada yang lebih bagus, perempuan ada yang lebih bagus, dan ada itu tergantung orangnya masing-masing, nggak bisa kita pastikan. Sahabat budaya, tenun songket pada masa lalu identik dengan simbol kemewahan, status sosial, dan martabat penggunanya. Menurut catatan sejarah, pembuatan tenun songket pada masa lalu menggunakan benang emas asli. Inilah yang membuat tenun songket tidak saja menilai tinggi dari segi estetika, tapi juga nilai intrinsiknya. Untuk menggali informasi lebih lanjut tentang tenun songket, kita akan berbincang dengan Ibu Wati. Ayo ikuti saya.
Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakalan Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gemelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Cara mengakses RRI.net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI.net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Sahabat budaya, kembali lagi di obrolan budaya. Sekarang saya tidak berdua lagi, sudah ada satu narasumber lagi, yaitu Ibu Wati. Oh iya Farul, ini Bu Wati ini adik ibu juga loh. Oh, Ibu juga sama-sama pengrajin ya, Bu? Dia pengrajin songket pandai sike juga. Atau juga pemilik toko nih? Ya benar. Oh iya. Nah oke Bu, saya mau nanya-nanya nih, boleh nggak Bu? Boleh. Nah ini kan tenun pandai sike. Itu tuh udah lama sekali dari zamannya Belanda juga ya. Nah itu udah ada perkembangan belum dari dulu sampai sekarang? Kalau perkembangannya alhamdulillah lebih banyak sekarang gitu kan. Kalau dulu kan songket itu khusus benang emas. Benang emas? Ya. Sekarang sekitar 10 tahun ke depan inilah ada perkembangannya dengan sulaman. Sulamannya itu ada suci koto gadang, ada sulaman kapalosame. Kapalosame itu ada juga bedanya. Ada yang dari Lubak Begalung, dari Pariaman, dari Koto Gadang. Oke, berarti udah dimodif sedemikian rupa hingga jadilah songket sekarang ya. Itu tuh ada batasannya nggak Bu buat memodif itu? Misalkan karena ini tuh udah karena dari turun temurun, ada batasan-batasan nggak? Sebenarnya kalau batasan itu nggak ada. Oh, nggak ada. Tergantung kita berkreasi bagaimananya. Iya. Tapi yang motif kita tetap kita bikin. Yang asli pandai sike tetap kita bikin. Terus sekarang kelebihannya lagi, dulu songket pandai sike ini dari benang emas yang berat.
Nah, berat itu, orang banyak mengeluh ini berat, kaku katanya gitu kan. Tapi sekarang kita sudah pakai benang emasnya bermacam-macam dan tidak berat lagi dan tidak kaku lagi. Tahu kita itu kan songket banyak tuh Bu. Oh, ada songket macam-macam. Silungkan, songket, iya. kubang. Nah, itu beda khusus buat si songket pandai sikenya apa? Kenuati bisa jawab Teh. Kalau bedanya, kalau silungkang dia apa namanya tuh bahannya khusus tabur banyaknya kan, bunga tabur. Kalau pandai sike rapat. Berarti cara pembuatannya ya. Terus dari segi selendangnya pun ada juga, motifnya ada juga gitu bedanya. Oh, seperti apa ya Bu? Kalau selendangnya agak kecil sedikit. Si ukuran atau si ukurannya? Selendangnya lebih kecil dan disambung di tengah. Oke. Kalau pandai sike nggak ada sambungan jahitan. Jadi langsung panjangnya sepanjang selendang yang kita inginkan. Kalau silungkang dia dibikin dari kainnya, nanti dipotong dua disambung dua kan. Oke. Nah, misalkan ini kan karena harganya yang lumayan, itu tuh biasanya digunakan buat acara apa ya Bu Wati? Acara untuk pernikahan. Acara datuk. Oh, kayak seperti apa ya? Datuk. Pengangkatan datuk. Gelar datuk. Acara-acara adat. Berarti banyak juga dipakai sama bapak-bapak. Ada? Nini mama datuk-datuk. Oh, gitu. Untuk si samping, untuk salu. Oke. Apanya lagi? Salempang. Wah, pemirsa, ternyata banyak juga kegiatan yang bisa digunakan di pemakaian songket. Nah, Bu, ini perawatan khususnya berupa gimana, Bu? Kalau untuk perawatan sih sebaiknya songket digulung. Digulung? Biar nggak patah-patah. Setelah dipakai? Setelah dipakai kita angin-anginkan. Ya. Habis itu digulung lagi, disetrika boleh. Oh, cara pencucian? Di dry clean, jangan dicuci dengan air. Nggak boleh dicuci dengan air. Jadi kalau mau mencuci terpaksa dicuci gitu ya. Kalau nggak terpaksa jangan dicuci. Habis dipakai angin-anginkan, habis itu gulung lagi. Disetrika boleh. Berarti tidak boleh masukin boleh ke dicuci. mesin Kalau cuci mau ya, dicuci, Bu? apalagi mesin cuci hancur. Kalau mau dicuci juga dry clean ke laundry. Ya. Terus tambahan, kalau untuk mensetrikanya bagus dari belakang. Oh, atau dilapis ya? Dilapis boleh, boleh. tapi jangan yang di depannya. Kayak gini, belakangnya gitu. Oh, dibalik. Dibalik. Oke, ya. Terus kalau dicucinya cuma disemprot pakai air doang, masih bisa ya, Bu? Terus disemprot air. Oh, nggak boleh. Di dry clean, harus dry clean. Dry clean. Oke. Kalau cucinya harus dry clean. Jangan pakai air. Bu, di Pandai Sike sendiri ada berapa pengrajin? Untuk Pandai Sike rata-rata tiap rumah punya alat tenun. Alat tenun tiap rumah. Karena mungkin dari peninggalan dari orang tua. Dari orang tua ke orang tua turun menurun ya, Bu. Iya. Oh, sampai ke anak cucu. Ada motif khas tersendiri nggak dari Pandai Sike? Motif khasnya? Motifnya. Kalau motif khas sih sebenarnya orang udah tahu aja ya, kayak motif kita aja yang punya cantik manis, selalu alaka. Ya misalkan Parul keluar nih, bawa ini tuh bisa dibedain. Oh, ini tuh pakai songketnya Pandai Sike. Oh, ini tuh songket yang lain. Tahu sih ya. Kalau orang yang udah ngerti songket pasti tahu gitu loh. Pandai Sike. Karena kalau kita bedakan dengan silungkang misalnya ya, atau kubang, itu songket kita lebih halus loh. Lebih halus. Motifnya kelihatan loh halus pengerjaannya itu. Jadi orang akan tahu ini Pandai Sike ya, kata orang. Oh, Ibu udah berapa lama jadi pengrajin? Jadi pengrajin. Iya. Kalau saya dari pengrajin dari taman SD. Taman SD? Iya. Udah diajarin sama orang tuanya? Udah diajarin sama orang tua. Soalnya kalau ya zaman-zaman dulu itu kita dituntut juga lah ya. Dan ekonomi atau kan rugi kita sebagai orang Pandai Sike nggak bisa belajar menenun. Itu Ibu dulu butuh berapa lama buat belajar? Biar bisa belajar itu sekitar 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan langsung kita bisa bikin, itu, Bu? tapi belum untuk selendang ya. Nah, kita bikin untuk bahan aja dulu. Bahan kalau udah bagus baru kita bikin selendang atau bikin dekorasi. Nah, terus baru berlanjut ke yang besar. Oh, gitu. Oh, dulunya
itu bahan bakunya dibikin sendiri atau gimana? Berupa benang kayak atau pewarnanya atau udah beli jadi? Bahan baku beli jadi. Oh, udah beli jadi. Ini Ibu sama-sama dari Pandai Sike? Iya, betul. Satu rumah gadang? Oh, enggak. Beda rumah gadang. Beda rumah gadang. Nah, Ibu kan juga punya toko. Ibu juga punya toko. Alhamdulillah. Itu ada bedanya nggak? Maksudnya beda dari si songketnya? Oh, mungkin kalau bedanya mungkin ada ya. Iya. Ada ciri khas satu toko dengan toko biasanya ada. Iya. Biasanya ada. Oh. Nah, bedanya apa ya, Bu? Dari penyusunan motifnya. Penyusunan motifnya. Iya. Enggak misalkan kayak ini motifnya kotak. Enggak. Kalau gitu enggak. Kita tetap pakai motif Pandai Sike. Cuman penyusunannya itu yang membedakannya. Iya, beda tangan, beda hasil ya. Kalau dengan sulamannya mungkin beda sulaman yang ini si Wati motifnya bunganya begini. Iya. Kalau saya bunganya ini gitu. Tapi kalau yang motif songket itu motif songket akan sama. Nah, ini karena kan kita ngulang motif songket yang lama-lama juga. Baik, beda-beda toko ya, Bu. Itu harganya juga beda atau gimana, Bu? Beda. Atau sama? Ada yang sama. Ada yang sama, ada yang beda. Tapi kreasi kita tadi, Bu Mila punya kreasi sendiri, saya punya kreasi sendiri. Oh, gitu. Di kreasinya itu membedakan harganya kan? Ciri khas Bu Wati apa? Ciri khasnya. Kalau Bu Mila kan katanya bunga. Bunga. Bu Wati. Kalau saya motif balapa itu saya kreasikan dengan yang motif halus-halus, motif besar gitu. Balapa itu seperti apa ya, Bu? Balapa itu motifnya penuh. Penuh. Oh, jadi udah seluruh seperti selendangnya. Ini motif balapa nih namanya kan penuh nih. Nah, cuma mengkreasikannya mengkreasikan. Misalnya kita motifnya ada yang ini kita kreasikan yang lain gitu. Kenapa Ibu nggak bikin bunga juga? Tapi bagusnya kan kita sama-sama kalau apa namanya? Ya beda-beda kreasi. Beda-beda kreasi benar-benar. Misalnya walaupun begitu ya, kita beda-beda. Nanti kalau saya butuh yang punya Wati, saya juga bisa jualin punya Wati. Oh gitu. Wati butuh punya saya juga ada. Biar nggak sikut-sikutan ya, Bu. Itu nggak boleh, kita harus bekerja sama. Nah, kalau Bu Wati outletnya di mana, Bu? Tokonya? Kita sekitar berapa meter nih? 300 meter. 300 meter dari tempat Bu Mila. Di sini. Oke, di mana aja, Bu? Cuman baru satu toko. Kalau saya keluarga ada saudara satu di sini ya, usaha keluarga cuma udah dibagi-bagi ya. Satu di Jalan Raya Padang Panjang Bukit Tinggi. Terus satu lagi ada di Pandai Sike, satu lagi di Padang. Padangnya lebih tepatnya di mana, Bu? Biar pemirsa tahu. Jalan Ratulangi nomor 4, toko Nelvi. Ratulangi nomor 4, toko Nelvi. Oke, pemirsa. Kalau yang di Pandai Sike itu namanya 5 saudara. Kita punya saudara 5 orang. Oh iya. Oke, baik. Di sini ada kelompok pengrajin tenun gitu nggak, Bu? Misalkan kalau kayak di ininya kan pengrajin kelompok. Komunitasnya Belum. Oh, belum ada. Kenapa nggak inisiatif aja, Bu, bikin? Habis kalau Ibu udah tua ya nggak kepikiran begitu lagi ya. Mungkin yang muda-muda nanti disuruh bikin gitu ya. Muda zaman sekarang untuk mengelola si tenun Pandai Sike kita. Oh, harusnya dibikin sih, Bu, biar lebih milenial lah buat anak-anak sekarang ya. Kan bisa menggunakan ya anaknya sendiri atau cucunya sendiri diajak gitu loh. Ibu udah regenerasiin ke anak cucunya belum? Kalau ya Wati mungkin belum, ya masih kecil. Belum. Kalau saya sih ya, saya sebenarnya ibu saya itu udah dari neneknya. Jadi dari nenek ibu saya udah pengusaha songket, turun ke ibu saya, bukan ke nenek saya, karena nenek saya masih nggak sempat mengelola langsung tenun. ke cucu? Karena nenek saya masih muda meninggal, yang meneruskan ibu saya. 98 baru saya, ya. 98. Yang untuk ke depan saya berharap anak gadis saya sekarang masih kuliah, lagi ngambil MBA-nya. Mudah-mudahan setelah dia selesai kuliah dia mau ke sini, tapi walahu alam. Mohon maaf nih, Bu. Anaknya ada berapa ya? 4. 4. Ya. Kenapa anak perempuannya doang yang mau diajarin? Yang cowoknya yang pasti yang cowok 2 dia IT.
Oh, udah di luar ya. Udah, sekarang udah di Jakarta, dua-duanya udah kerja dua-duanya. Makanya yang nomor 3 ini ya si cewek nih lagi ngambil MBA-nya. Tapi saya ini berharap mungkin saya rayu-rayu nanti mudah-mudahan mau. Iya, mudah-mudahan mau. Ya bagus Mudah-mudahan sekali. mau. Dan yang cowok sekarang yang kecil juga IT, masih kuliah baru semester 3. Perempuan cuma satu. Perempuan cuma satu. Wah, yang itu warisan yang diharapkan banget satu-satunya, buat di mudah-mudahan. Ranah Minang. Dan saya sudah dari sekarang saya sudah coba-coba. Saya wanti-wanti, malah kamu digaji berapa di perusahaan? Saya bilang gitu, udah saya coba. Tapi saat ini masih katanya mau coba dulu bekerja dengan orang. Ya udahlah, silakan bekerja dengan orang. Kan dia sekarang udah kuliah ya. Dulu waktu kecil pernah diajarin nggak, Bu? Pernah. Oh, Sekedar pernah. udah bisa. Udah bisa. Udah pernah. Oh, udah bikin pernah 1 menenun, lembar. udah saya ajarkan. Udah ajarin semua. Udah. Luar biasa. Sudah saya ajarkan, ibunya. cuman dia tidak menekuni itu karena sekolah. Taman SD saya udah ajarkan anak saya. Oke. Yang perempuan tapi yang laki-laki tidak tertarik, tidak mau. Nggak mau. Kalau Bu Ibu Ati, saya pengen tahu nih harapan Ibu Ati dengan tenun songket ini ke depannya. Ke depannya. Ya. Saya untuk generasinya karena anak satu ya. Ya. Laki-laki, tapi cuma sekarang kan udah ada laki-laki untuk nonton. Saya ingin coba juga dia untuk belajar, untuk meneruskan usaha ini. Saya mulai dari nol, dari pengrajin, terus ya coba jualan-jualan kan. Alhamdulillah udah ada punya toko. Dia nanti kita ajar juga dasarnya menenun, terus jualan itu. Nanti untuk perkembangannya mudah-mudahan dia bisa untuk mengembangkan lebih baik lagi dari yang ini gitu. Oke, mantap sekali harapannya. Bu, nah kan cuman laki-laki nih anak Ibu satu. Nah misalkan dia seandainya dia nggak mau nih, terus mati dong harta warisannya tenun Ibu. Enggak, atau mau diwarisin sama tetangga nggak? Apa nggak boleh? Enggak sih, kalau mati sih nggak mati. Walaupun anak perempuan, anak laki-lakinya nggak bisa nunun, tapi dia kan tetap bisa mengelola orang lain, menggaji orang lain, ngupang orang lain. Boleh. Kan misalnya bukan yang ngerjakan kan orang pandai sike di dalam semua. Kita kan ampun di toko bisa tetap jalan kan. Nah kan nih, pandai sike kan bertetanggaan sama Padang Panjang. Boleh ngajarin orang Padang Panjang nggak? Oh nggak boleh. Kenapa? Menurut Bu Wati kenapa nggak boleh? Ya tapi ini warisan kita dari Pandai dulu, sike. ya pandai sike, nggak boleh mengajarkan keluar kan. Oke. Ya maksud nenek moyang kita, biar penghasilan kita tidak berbagi dengan orang luar. Buat anak cucu kita inilah. Sekarang kami lihat sekarang anak pandai sike ini walaupun hidup kita susah, ya. Orang tuanya susah, tapi anaknya bisa menenun, minimal untuk uang jajannya sekolah dia bisa mencari sendiri. Ya. Nah Bu, pesan buat sahabat budaya di rumah nih, kunci sukses buat ini kedepannya gimana Bu? Kunci sukses yang pertama tuh harus berani. Berani mencoba. Ya. Benar. Jangan takut. Itu aja. Asal kita berani mencoba, insya Allah kita sukses. Kunci sukses lainnya Bu apa? Misalkan harus pandai apa namanya tadi Bu? Menenun. Ya kalau buat itu tuh ya kalau ke anak-anak kita memang semua orang pandai sike pada umumnya akan tetap mengajarkan anaknya menenun. Walaupun di anaknya itu sekolah, walaupun anaknya kuliah. Nah orang pandai sike bilang ke anaknya, kamu udah punya modal. Kalau kita udah bisa menenun, kita punya modal. Belum tahu sarjana dapat kerjaan sekarang, nggak semua sarjana bisa bekerja. Kalau kita udah punya pengalaman, udah punya keahlian, insya Allah kita bisa hidup. Berarti nenek moyang dulu udah kepikiran buat menurunkan itu hanya semata-mata buat si anak cucunya bisa hidup lebih baik ya Bu. Iya, itulah tujuan nenek moyang kami melarang kami mengajarkan ke orang luar. Karena kalau dia udah banyak yang bikinnya, harga jadi murah. Harga jadi turun. Dengan harga yang fantastis, ya lumayan penghasilannya ya Bu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kami banyak yang sekolah dari songket, orang pandai sike. Misalkan nih Bu, anak Ibu kan nggak ada yang di kampung nih. Misalkan anak yang cowoknya karena tinggal merantau, dia di Jakarta atau di Jawa, itu boleh ngebuka butik di sana nggak? Kalau ngebuka butik sih boleh-boleh aja. Kalau ngejual di mana boleh. Boleh. Yang bikin ya harus orang pandai sike. Oh gitu. Berarti misalkan dia pengen bawa alatnya ke situ, orang-orangnya orang pandai sike boleh? Boleh. Banyak. Oh banyak, udah banyak. Di mana aja Bu?
Kayak di, kemarin ini iya ke Jakarta ada yang bawa alat, ke Palembang juga ada yang bawa alat. Kalau dia orangnya pandai sike. Berarti alat-alatnya dijual belikan juga enggak? Bukan, dibawanya dari sini. Dibikin sendiri dan dibawa sendiri. Oh gitu. Dibawa dari Pandai Sike ke tempat merantaunya. Mereka menikah biasanya kan. Setelah menikah mereka akan dibawa suaminya. Nah setelah itu mereka menenun di rumahnya. Nanti hasilnya dikirim ke kita di sini. Ada nih yang bikin paru penasaran, Bu. Ya. Misalkan orang Pandai Sike nikah sama orang luar. Ya. Nah, itu tuh kan keturunannya bisa jadi berbeda. Nah, itu boleh diajarin juga nggak? Kalau perempuannya Pandai Sike boleh. Tapi kalau laki-lakinya yang Pandai Sike, perempuannya Jawa tidak boleh. Oh, tidak boleh. Enggak boleh. Oh, karena keturunan. Karena keturunan kita matrilineal. Oke. Ibu Wati, Bu Mila, terima kasih ya atas waktu ngobrol-ngobrolnya. Semoga usahanya sukses dan makin berkembang. Amin. Nah, tapi Bu Wati, Fahrul boleh lihat-lihat ke outletnya nggak? Boleh, silahkan. Oke, terima kasih. Ibu Mila, motif balapak panua, panua. Lagerang banyak. Nah, di lagerangnya macam-macam. Ini halus ya, Bu? Iya, ini halus. Ini benang dua yang halus. Nah, ada benang satunya ada juga. Beda yang tadi ya, pemirsa. Tadi si ibunya lebih yang bermotif bunga. Nah, sekarang Bu Wati yang bermotif rapat ya, Bu? Rapat. Oke. Baik, sahabat budaya, songket tidak hanya sebagai komunitas sandang semata, namun bagi masyarakat Minang merupakan nilai budaya, tradisi, dan seni yang dikandungnya juga memiliki arti filosofi tersendiri. Menggunakan songket bukan sekedar meningkatkan keindahan penampilan ataupun wibawa, tetapi kebanggaan kebudayaan sang leluhur. Saya Fahrul, sampai jumpa. Terima kasih ya, Ibu.